俺たちの計画が台無しじゃん。ホムンクルス。もう生かしてはおけないわね。Halo para mudi Indonesia, jumpa lagi nih di channel ini. Kali ini kita akan mencoba merekap salah satu film asal Jepang, yaitu Hagane no Renkinjutsu atau lebih dikenal dengan nama Full Metal Alchemist. Film ini ialah adaptasi dari komik karangan Hiromu Arakawa yang bercerita tentang kakak adik bernama Edward Elric dan Alfonso Elric, yang lebih sering disebut sebagai Ed dan Al, yang berusaha membangkitkan ibunya yang telah meninggal melalui transmutasi manusia. Tapi tak berhasil, justru malah membuat Ed kehilangan tangan dan kakinya, sementara sang adik Al kehilangan seluruh badannya dan jiwanya disimpan dalam baju sirah. Mereka pun berusaha mencari cara untuk mengembalikan tubuh mereka seperti semula. Karena video ini akan mengandung cerita full dari filmnya, maka spoiler bagi yang tak ingin kena spoiler. Oke, langsung saja kita mulai. Check it. Scene pertama langsung memperlihatkan Edward Elric dan adiknya Alfonso Elric, atau biasa mereka dipanggil Ad dan El, yang memperlihatkan mainan hasil alkemi mereka kepada ibunya yang bernama Teresa Elric. Dan ayah El dan Al adalah seorang alkemis negara yang jarang pulang, mirip-miriplah dengan Bantoyib. Beberapa saat kemudian ibunya terjatuh dan akhirnya mati. Ed pun berniat untuk membangkitkan kembali ibunya melalui transmutasi alkemi. Alkemi atau alkimia merupakan protosains yang menggabungkan unsur-unsur kimia, fisika, astrologi, seni, kedokteran, mistisme, dan agama, yang terdiri dari 4 elemen, yaitu tanah, udara, air, dan api. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di Wikipedia lah. Mereka berdua pun mempersiapkan bahan-bahan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan transmutasi alkemi atau manusia. Setelah semua selesai, mereka pun bersiap untuk memulai, walaupun Al ragu melihat transformasi manusia merupakan hal yang terlarang alias tabu. Tapi karena keinginan mereka untuk melihat ibunya kembali, mereka pun lanjut aja deh. Mereka pun memulai transformasi manusia dan awalnya berhasil. Tapi tubuh Al dan kaki kiri Ed diambil sebagai biaya masuk, dan Ed berhasil membangkitkan ibunya kembali. Tapi ibunya kembali dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Ed pun lalu memintakan roh Al di dalam baju sirah yang kebetulan ada di situ. Sebagai gantinya, Ed harus kehilangan tangan kanannya juga. Lalu film beralih ke beberapa tahun kemudian, berada di sebuah kota yang bernama Riolo. Ed yang telah dewasa yang diperankan oleh Ryusuke Yamada mengejar seorang pendeta yang memakai cincin sakti yang ternyata itu adalah Kenja no Isi atau Redstone atau batu keabadian. Pendeta tersebut pun memanfaatkan batu Kenja no Isi untuk menghalangi Ed menangkapnya, seperti menghidupkan makhluk aneh. Ketika makhluk aneh tersebut menyerang Ed, lalu tiba-tiba Ed dibantu dengan Al yang jiwanya terperangkap dalam baju besi. Berkat bantuan Roy Mustang yang merupakan alkemis api dan pasukannya, pendeta tersebut pun berhasil ditangkap. Roy Mustang pun menghancurkan Kenja no Isi tersebut, dan ternyata Kenja no Isi tersebut adalah palsu, karena Kenja no Isi yang asli tidak bisa dihancurkan. Lagi-lagi mereka gagal mendapatkan yang asli tuh guys. Ed memang membutuhkan batu tersebut untuk mengembalikan tubuh Al dan anggota badannya kembali. Ternyata dalam aksinya kali ini dilihat oleh homunculus, yaitu Luz, Envy, dan Gluttony, yang ketiga orang ini akan menjadi musuh utama di film ini. Al yang masih ada di situ langsung kedatangan sosok wanita yang bernama Windy Rockbell yang diperankan oleh Tsubasa Honda. Di tempat lain, Roy Mustang mengatakan bahwa Kenja no Isi hanyalah mitos belaka. Tapi Ed tidak percaya, dan alasan Ed bergabung dengan militer sebagai alkemis negara adalah untuk mencari batu tersebut. Lalu tiba-tiba Mark Huggins datang disusul Jenderal Haruko dan berkenalan dengan Ed yang mendapatkan julukan Full Metal Alchemist. Haruko pun mencari di mana Al, tapi tidak ada di situ karena Al sedang memperbaiki kota.
yang rusak akibat pertarungan Ed dan Al dengan pendeta. Ed dan Hughes pun berbincang-bincang, lalu tiba-tiba munculnya Winry di depan Ed. Winry memarahi Ed karena kembali merusak Automile atau tangan besi buatannya. Sekilas info, Winry Rockwell adalah teman masa kecil Ed dan Elle. Ia bersama neneknya yang membuat tangan dan kaki besi Automile untuk Ed. Di tempat lain, Haruko meminta Roy Mustang untuk mempertemukan Ed dan Al dengan Shaw Tucker yang merupakan alkemis negara dalam bidang biologi yang sering melakukan eksperimen terhadap Chimera. Lalu di tempat yang berbeda, pendeta tersebut pun berhasil lolos dan bertemu dengan Homunculus dan menyalahkan mereka karena memberinya Kenja no Isi palsu. Luz pun mengatakan Kenja no Isi yang asli tidak ada dan membunuh pendeta tersebut. Lalu posisinya di kota tersebut digantikan oleh Envy yang mempunyai kekuatan untuk merubah bentuk menjadi manusia yang diinginkan. Lalu jasad pendeta tersebut dimakan oleh Gluttony yang memang hobi makan manusia. Balik lagi ke Ed, di mana Ed, Winry dan Al untuk sementara tinggal di rumah Mark Hughes. Dan pada malam harinya Ed bermimpi bertemu dengan penjaga gerbang alkemi yang mempunyai banyak julukan, bahkan makhluk itu menamai dirinya sendiri sebagai Tuhan. Ed mengingat masa lalunya ketika melakukan transmutasi manusia yang menyebabkan ia kehilangan tangan dan kakinya dan juga kehilangan tubuh Al. Pada pagi harinya, Ed dan Al atas perintah Jenderal Haruko diajak untuk bertemu alkemis negara lainnya, yaitu Shaw Tucker yang dulunya sempat sukses membuat Chimera yang bisa ngomong. Walaupun Chimera tersebut hanya bisa ngomong 3 kata, "Sini Tai, aku mau mati." Dengan harapan Shaw bisa membantu Ed dan Al mengembalikan tubuh mereka seperti semula. Setelah sampai ke sana, Ed dan Al disambut oleh gadis kecil bernama Nina dan anjingnya bernama Alexander. Ed pun lalu berbincang dengan Shaw Tucker dan ternyata si Shaw ini posisinya sebagai alkemis negara terancam karena eksperimen Chimeranya nggak kunjung berhasil. Sayangnya Shaw juga tak bisa membantu Ed, tapi ia memberitahukan Ed bahwa ada seseorang yang mungkin bisa membantunya. Namanya Dr. Mako yang meneliti Kenja no Isi. Ed dan Winry pun pergi untuk menemui Dr. Mako dan Al masih berada di rumah Shaw. Shaw Tucker pun lalu meneliti Alfonso dan menyimpulkan ingatannya telah diganti oleh kakaknya Ed dan ingatan Al selama ini adalah ingatan palsu. Atas bantuan Winry, mereka pun berhasil sampai ke rumah Dr. Mako yang mengira Ed adalah utusan militer. Setelah siuman, Ed pun lalu menanyakan apakah Kenja no Isi ada. Dr. Mako pun menyarankan Ed untuk melupakan batu tersebut. Nah, tentu saja si Ed tidak terima. Lalu datangnya sosok wanita seksi yang merupakan Homunculus yang bernama Luz dan membunuh Dr. Mako. Sebelum meninggal, Dr. Mako sempat memberikan peta di mana Kenja no Isi berada, yaitu di lab nomor 5. Ed pun lalu kembali ke Shaw Tucker di mana saat ini si Shaw berhasil melakukan transmutasi Chimera yang dapat ngomong. Ed pun sempat kagum, lalu tiba-tiba ia terkejut mendengar Chimera itu mengucapkan kata Edwato Oni-chan, kata yang sering diucapkan Nina sewaktu bermain dengannya. Ed pun menyimpulkan bahwa Chimera tersebut ialah hasil transmutasi Nina dengan anjingnya Alexander. Dan Chimera yang berhasil dibuatnya beberapa tahun lalu adalah istrinya. Karena kebakar emosi, Ed pun menghajar si Shaw ini dan dihentikan oleh adiknya Al. Al lalu meminta maaf kepada Nina karena belum bisa mengembalikan tubuhnya seperti semula. Dan si Shaw Tucker ini pun ditangkap. Ed pun terus berada di perpustakaan mencari kebenaran tentang lab nomor 5 yang disebutkan Dr. Mako. Dengan bantuan Mark Hughes dan asistennya Maria Rose, ternyata mereka menemukan ternyata tidak ada tempat bernama lab nomor 5. Lalu datanglah Jenderal Haruko memberitahukan di mana lab nomor 5 berada. Al, Ed dan Winry pun segera ke sana, tapi di sana tidak ada apa-apa. Al pun sempat menanyakan kepada Elle apakah dirinya betul-betul Al atau dirinya hanyalah diberi ingatan palsu.
Akibat hal itu pun El dan Ed sempat berkelahi lalu dipisahkan oleh Winry. 自分の命捨てる覚悟で偽物の弟作るバカがどこにいんのよ。 Tempat lainnya Mark Hughes mengetahui sesuatu, enggak jelas apa itu. Lalu ia ditatangi oleh Luz. Mark Hughes pun berhasil melarikan diri dari Luz dengan melemparkan pisau ke kepalanya. Tapi Luz belum mati. Hughes lalu berusaha menelpon di telepon umum, tapi di belakangnya ia dibunuh oleh Roy Mustang. Ed dan Risa pun ditangkap karena punya hubungan dengan Mustang. Berkat kerjasama Ed dan Risa, mereka pun bisa melumpuhkan penjaga. Dan Risa pun memberitahukan di mana lab nomor 5 sebenarnya berada. Mustang yang telah sampai ke sana dihadang oleh Maria dan beberapa pasukannya. Ed dan Risa pun telah sampai ke sana. Mustang lalu menggunakan alkemi apinya untuk menggosongkan Maria. Dan Mustang ternyata mengetahui bahwa ia bukanlah Maria karena tahi lalatnya yang salah tempat. Ia adalah Envy, salah satu homunculus yang dapat mengubah wujudnya menjadi apa saja. Dan diketahui Envy lah yang membunuh Mark Hughes dengan menyamar sebagai Mustang. Lalu datang pula si Luz dan Gluttony. Luz pun menggunakan cakatnya untuk menusuk Mustang. Mereka bertiga pun pergi dari situ. Ed pun lalu mengejarnya dan sampai ke tempat di mana ia melihat Al dan Winry disergap oleh Sotaker. Sotaker pun menjelaskan tentang batu Kenja no Isi yang ternyata dibuat dari nyawa manusia. Dan Sotaker pun dibunuh oleh Luz. Dan muncullah seseorang yang ternyata dalang dari semua ini, yaitu Jenderal Haruko, yang berniat untuk menggunakan Kenja no Isi untuk membuat tentara bonekanya. Dengan kekuatan Kenja no Isi tersebut, boneka-boneka pun hidup, lalu dilepaskan oleh Jenderal Haruko. Tapi Jenderal Haruko malah dimakan tugas oleh boneka itu. Mustang pun lalu memintakan Risa untuk mencegah boneka-boneka itu lolos. Ed pun segera menemui Al dan Winry dan meminta Winry untuk memperbaiki tangannya. Lalu Mustang berhadapan dengan Envy dan Luz, di mana Mustang dibantu oleh Ed. Ed tahu bahwa nyawa Envy tinggal sedikit. Envy yang berusaha kabur dibakar oleh Mustang dan akhirnya mati. Dan Mustang juga berhasil mengalahkan Luz. Sebelum mati, Mustang sempat mengambil Kenja no Isi yang berada di dada Luz. Walaupun sempat ragu, akhirnya Ed menggunakan Kenja no Isi tersebut untuk masuk kembali ke gerbang alkemi, di mana ia melihat tubuh Al yang asli ada di sana. Tapi Ed menolak menukar jiwa Al dengan Kenja no Isi dan meminta Al untuk tetap menunggunya. Ed pun kembali dan menyerahkan Kenja no Isi itu pada Roy Mustang. Dan Ed juga berjanji kepada Al bahwa ia akan mencari cara lainnya untuk mengembalikan tubuh Al seperti semula. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari Full Metal Alchemist live action. Kalau ada yang kurang boleh kali ditambahkan. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it.